pasca wafatnya Nabi Musa alaihi salam, diganti kemudian tongkat estafet kenabian oleh muridnya sendiri yang disebut di dalam surat Al-Kahfi fatahu. Idz qala Musa li fatahu. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, Nabi Musa itu berjalan menyusuri pantai bersama seorang pemuda yang dipanggil pemuda Fata. Nama Fata itu namanya adalah Yusha bin Nun. Itulah nabi setelah Nabi Musa. Nabi Harun alaihissalam wafat duluan. Nabi Harun sama Nabi Musa ini alaihissalam satu periode. Tapi Nabi Musa lebih duluan jadi nabi. Lalu dengan doanya Nabi Musa, Nabi Harun jadi nabi. Tapi Nabi Harun wafat duluan. Nabi Musa wafat belakangan. Sebelum wafat Nabi Musa diangkatlah seorang nabi untuk memimpin Bani Israel, muridnya sendiri. Namanya Yusha bin Nun. Selesai Yusha bin Nun, datang lagi seorang nabi namanya Hizqil. Setelah Hizqil datang lagi seorang nabi namanya Al-Yasa, wafat dibunuh sama kaumnya sendiri, Bani Israel. Maka Bani Israel itu membunuh banyak nabi yang memimpin mereka sendiri, pemimpinnya sendiri. Setelah itu mulai melakukan penyelewengan dari yang ringan sampai yang besar hingga penyelewengan akidah, musyrik lagi. Yang tadinya mereka tinggal di Ardul Muqaddasah, tanah suci Palestina, Syam. Tinggal di Syam, di Palestina, Yordan, Palestina, Lebanon, Syam. Tinggal di Palestina, kemudian karena melakukan penyelewengan mereka terusir kembali oleh kaum namanya kaum Amaliqah. Kalah, terusir dari negaranya. Padahal itu adalah tanah yang dijanjikan. Ardul Muqaddasatil lati kataballahu lakum. Ini tanah dijanjikan untuk Bani Israel. Tapi kenapa Bani Israel keluar dari tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah ingkar janji? Tidak. Ketika Nabi Nuh alaihissalam dijanjikan oleh Allah bahwa keluargamu semua akan selamat, tapi ternyata anaknya Kan'an dan istrinya, ibunya Kan'an tidak selamat. Lalu Nabi Nuh alaihissalam bertanya, ya Allah, itu anakku. Engkau menjanjikan bahwa keluargaku semua akan selamat. Allah Subhanahu wa taala menjawab, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholih. Itu bukan keluargamu dan janjiku hanya kepada orang yang beriman. Jadi janji Allah ini bisa lepas perjanjiannya kalau kita ingkar sama Allah. Walaupun Allah sudah janji. Bani Israel dijanjikan tanah suci sebagai kota tinggalnya, tetapi terusir dia dan keluarganya dan anak-anaknya, bahkan banyak yang terbunuh, sebabnya karena menyeleweng, melanggar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga janji itu pun hilang. Maka Indonesia adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, subur makmur, gemah ripah loh jinawi, tapi bisa hilang janji itu dengan satu sebab, durhaka. Akhirnya kocar kacir Bani Israel ini menyebar di segala penjuru, tidak punya rumah, hingga diutuslah seorang nabi dari seorang perempuan yang beriman namanya Hubla, melahirkan seorang anak yang bernama Samuel, Syamil, banyaklah namanya lah gitu. Jadi kalau orang barat namanya Samuel berarti nama nabi itu, versi Yahudi. Kalau orang Islam Syamil berarti nama nabi, versi Islam. Banyaklah pembacaannya, tapi yang kita kira populer dan unggul Samuel. Shin, Mim, Waw, Ya, Lam.
Perlahan-lahan dengan kehadiran seorang nabi ini, Bani Israel yang awalnya putus asa kembali optimis, yang tadinya tercerai-berai kembali bersatu, hingga akhirnya menginginkan untuk kembali pulang ke rumah. Berpikir lama, akhirnya kumpullah para pembesar-pembesarnya. Al-mala, alam tara ilal mala. Al-mala artinya adalah tokoh-tokoh, pembesar-pembesar. Apakah kalian tidak memperhatikan al-mala, tokoh-tokoh Bani Israel? Min Bani Israel, pembesar pejabat-pejabat Bani Israel. Mimba di Musa, setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Idz qalu lin nabiyihim, berkata kepada nabi mereka Nabi Samuel alaihi salam, ib'ats lana malika, wahai nabi, tolonglah doakan kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami. Jadi ini bahasa Al-Qur'an singkat. Ini kalau pakai kaidah orang awam jadi musyrik nih. Kok minta ke nabi, minta ke Allah? Ya kan kita minta doa sama guru, Kiai tolong doakan saya, minta kepada Allah, katanya begitu. Ini lihat, doanya mintanya kepada nabi, sejatinya ini minta kepada Allah. Atau bahasa lainnya, wahai nabi, mintakanlah kami kepada Allah seorang pemimpin, karena engkau adalah al-jah indallah, memiliki kemuliaan di sisi Allah. Wahai kiai, kau punya santri banyak, kami yakin kau ini hidup dalam keberkahan, tiap hari santrimu baca Quran, tolong saya minta jodoh dari Pak Kiai. Maksudnya doakan kepada Pak Kiai supaya saya dapat jodoh. Nah, tapi kadang-kadang penilaiannya disalahpahami. Disalahpahami bagaimana? Musyrik, minta langsung kepada Allah. Iya, mintanya mah ke Allah. Cuman ada orang-orang yang diberikan kemuliaan itu di sisi Allah supaya membantu kita, berdoa, mendoakan kita. Ib'ats lana malikan. Jadi kemana-mana akhirnya. Ib'ats lana malika, wahai nabi, utus kami ke seorang pemimpin, nuqatil fi sabilillah, supaya kami berperang. Rupanya pemimpin militer. Nabi Samuel seorang nabi, seorang pemimpin, tapi tugasnya bukan memimpin perang. Jadi nabi itu beda-beda tugasnya. Nah, tugasnya Nabi Samuel bukan memimpin perang. Nuqatil fi sabilillah, berjihad, berperang di jalan Allah. Apa kata Nabi Samuel? Enggak langsung jawab, diam dulu. Nabi Samuel tahu psikologi kaumnya, tahu sejarah kaumnya. Dijawab oleh Nabi Samuel alaihissalam, kalian pengen perang, kalian minta komandan, kalian minta panglima, kalian minta pemimpin. Nanti ketika datang pemimpin pasti kalian akan ingkari. Kalian minta perang, tapi ketika datang waktu perang kalian akan lari kocar-kacir, tidak ingin perang. Kalian minta pemimpin, pasti akan kalian hujat, kalian hina lagi. Dulu datang seorang revolusioner, seorang pemikir, seorang filosof, seorang orator ulung, kalian ingkari dia, kalian kudeta, tidak berdarah dia. Datang lagi seorang militer gagah perkasa, kalian ingkari dia, oleh tangan kanannya sendiri dijatuhkan dia. Datang lagi setelah itu seorang cendekiawan, ilmuwan, profesor engineering, kalian ketawain dia di DPR MPR. Datanglah setelah itu seorang kiai haji, kalian ingkari lagi dia. Kalian minta seorang ulama menjadi pemimpin, kalian minta seorang alim menjadi pemimpin, cucu alim menjadi pemimpin. Setelah dia jadi pemimpin, kalian turunin lagi. Datanglah setelah itu yang mengganti, anak dari proklamator, seorang perempuan menjadi pemimpin, lalu tidak berhasil, kalian ingkari lagi. Setelah itu datanglah seorang militer, kalian hujat lagi, walaupun mulus sampai 2 periode, tapi dihujat habis-habisan. Seorang doktor, seorang ahli strategi perang.
orang cerdas. Lalu datanglah orang biasa, bukan militer, bukan orang konglomerat, dan kalian hina lagi. Sampai kapan ini terus berlanjut? Sampai kapan mau seperti ini? Semua pemimpin kita hina. Kok jadi ke situ ya? Alam tar, ini sifatnya Bani Israel. Nabi Musa jadi pemimpin berapa kali mereka minta, ya Allah selamatkanlah kami dari Firaun. Datang Nabi Musa, jungkir balik menyelamatkan Bani Israel, jungkir balik. Baru ketemu laut aja mereka udah putus asa. Innala mudrakun. Aduh, tahu begini mah kita nggak ikut sama lo Musa, ikut lo malah gua sengsara. Ketemu laut di belakang Firaun, di depan laut, rugi saya ikut kamu. Bani Israel dijawab oleh Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Di situ pakai domirnya domir sendirian. Ma'iya, tidak, bersamaku ada Tuhanku yang akan memberi petunjuk. Itu sebenarnya tanda tanya besar. Kenapa dipakainya sendirian? Padahal rame-rame. Lewat dari jalan tol. Jalan tol itu apa? Laut Merah. Lewat dari jalan tol Laut Merah. Firaun yang tadinya tidak setuju dengan jalan tol pun ikut lewat jalan tol itu. Akhirnya setelah sampai selamat di jalan tol, mereka pesta tuh Bani Israel. Pestanya apa? Nyembah sapi, ejel, ingkar lagi. Itu sifatnya Bani Israel. Dan terus berlanjut sampai nabi-nabi setelahnya, sampai Nabi Samuel ini. Nabi Samuel tahu nih, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Aku sudah tahu karakter kalian itu sekarang doang semangatnya, nanti mah pasti begitu lagi. Tapi karena tuntutan itu begitu besar, Nabi Samuel berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah seorang pemimpin. Lama ditunggu, Nabi Samuel mendapat isyarat, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pemimpin yang akan diutus kepada Bani Israel itu adalah orang dengan ciri-ciri yang tidak lebih tinggi daripada tongkatnya. Aso, tongkatnya Nabi Samuel. Orang ini sama tingginya sama tongkatnya, tidak lebih pendek dan tidak lebih tinggi. Dan dia bisa mendidihkan air di dalam tanduk hewan. Mendengar isyarat ini, mendengar ciri-ciri ini, al-malak min Bani Israel, tokoh-tokoh dari Bani Israel rame-rame ngetes. Saya kali cocok tuh sama tongkatnya. Rame-rame pengen jadi pemimpin. Coba saya, itu saya tuh pas tuh tingginya. Anehnya nggak ada yang pas. Ada lebih tinggi, ada lebih pendek, lebih tinggi, lebih pendek, nggak ada yang sama. Sampai akhirnya Nabi Samuel melihat ciri-ciri itu pada seorang penggembala kambing. Orang yang selama ini tidak dikenal, orang biasa-biasa saja. Dia bukan seorang konglomerat, dia bukan seorang militer, dia bukan seorang pemikir dunia, dia orang biasa-biasa saja. Lalu setelah diukur, ini yang dicari, ini yang dicari. Ternyata dia seorang pengembala kambing, seorang yang biasa nyamak kulit, dabbagh, ya, namanya siapa? Tolut namanya, ya. Nabi Samuel berkata kepada Bani Israel, kalian benar pengen perang, nanti kalian ingkar lagi,
Bagaimana kita nggak mau perang? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw. Kami telah diusir, kami anak-anak kami sudah terusir, tidak punya tempat tinggal. Bagaimana kami tidak mau perang? Ya. Akhirnya dikabulkanlah doa mereka, diutuslah seorang pemuda yang bernama Tolut, tidak terkenal sama sekali. Apa kata Bani Israel? Nah, ini yang penting. Mereka minta pemimpin. Pemimpin yang sederhana, pemimpin yang biasa-biasa, pemimpin yang tidak otoriter, pemimpin yang bukan dari golongan yang lama. Apa jawab mereka? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Loh, kok dia yang jadi pemimpin? Itu ucapan pertamanya. Loh, kok dia yang jadi pemimpin? Wahai Nabi Samuel, kami minta pemimpin. Ini pemimpinnya. Loh, kok dia pemimpinnya? Mendip, kagak ada potong-potongannya jadi pemimpin. Mendingan kita. Emang dia siapa? Kami lebih berhak menjadi pemimpin daripada dia, karena dia lam yu'ta sa'atan minal mal. Dia itu kan orang susah. Kita kan orang kaya. Saya punya tol Jagorawi kok bukan saya jadi pemimpin? Saya ini kan konglomerat, kok bukan saya jadi pemimpin? Lam yu'ta sa'atan minal. Mereka ukur kepemimpinan dengan duit. Itulah yang membuat Ahmadinejad, presiden Iran yang dulu, menang. Jadi kita tidak akan ngebahas Iran tuh Syiah. Coba lihat positif dari satu hal. Ahmadinejad itu bisa menang 2 periode. Dia ada satu kampanye yang begitu terkenal dari Ahmadinejad. Padahal lawannya itu orang kaya. Dia bilang begini, Ahmadinejad itu, saya biasa hidup susah dan saya siap susah. Tuh, Ahmadinejad hebat. Oh, dia nggak pakai baleho, nggak pakai umbul-umbul, nggak pakai pamflet, karena itu biaya. Satu hal yang kiranya perlu kita kritisi, apakah maku-maku pamflet di pohon itu baik atau tidak? Itu baik atau tidak? Kita kira itu membuat pandangan jadi tidak bagus. Pasanglah baleho di satu tempat yang strategis, kita akan melihat itu. Itu sayang, uang begitu banyak, ratusan juta dibuang hanya untuk itu, bahkan miliar. Mending ngasih orang nggak mampu lah. Kasihlah tuh anak yatim, kasih janda, kasih dua apa, kasih orang yang rumahnya lagi hancur, kasih dia lah, udahlah. Saya mau dipilih jadi wali kota atau tidak jadi wali kota terserah. Daripada ini duit cuman buat ngotor-ngotorin jalanan, ini duit buat tuh, kamu sudah nggak bisa nyari duit, sudah tua, bapak sudah tua nih, buat benerin bapak punya rumah. Ini begitu dasar, lebih berkah. Perlu ada pembongkaran besar-besaran tentang kampanye ini. Duit itu sia-sia, sumber daya habis, nggak kita lihat-lihat amat juga itu. Mohon maaf ya Pak, jadi kesini. Mohon maaf ya. Tuh. Dia kan bukan orang kaya, kita yang lebih pantas. Apa pemimpin seperti itu? Dihujat lagi, dimaki-maki lagi, seterusnya seperti itu.
Ada satu hadis yang serem bener ini hadis. Bunyinya begini: ma bakhisal qaum al-mikyal wal mizan. Tidaklah satu kaum itu curang dalam segala hal, khususnya dalam hal timbangan atau ukuran, kecuali kaum itu pasti akan diberikan pemimpin yang zolim kepada kaum tersebut. Artinya ada sebab akibat. Kalau ada pemimpin zolim, mesti berasal dari rakyat yang zolim. Maka kita tulis dalam sebuah artikel syiar mingguan. Alhamdulillah Pak. Jadi ada syiar mingguan kita di media online, media cetak. 2 minggu yang lalu, kita setiap Jumat itu terbit. 2 minggu yang lalu saya tulis tentang rakyat jujur, pemimpin pasti jujur. Karena pemimpin dari rakyat. Tapi sekali pemimpin ini dihujat, jatuh ini pemimpin, naik yang menghujat ini akan dihujat oleh yang sesudahnya, dan seterusnya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dam bima kanu yaksibun. Begitulah kami timpakan orang zolim kepada orang zolim atas perbuatan mereka sendiri. Nauzubillah, itu serem betul itu. Maka Sayyidina Al-Husain itu kepalanya dipenggal, kemudian kepalanya dibawa ke istana Yazid di Kufah di Irak. Kepalanya Sayyidina Husain, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besoknya kepalanya Yazid dipenggal, dibawa ke istananya Al-Mukhtar, oposisinya. Besoknya lagi kepalanya Al-Mukhtar dipenggal, dibawa ke pemimpin selanjutnya, dan itu terjadi dalam 12 tahun. Terus seperti itu, hilang keberkahan. Jadi apa langkah pertama kita? Introspeksi diri, istighfar masing-masing. Rakyatnya bagus, insya Allah ngasih energi kepada pemimpinnya, pemimpinnya pun ikut bagus. Innallah, dijawab oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel tahu tuh, pasti begitu, ujungnya pasti begini nih. Apa kata Nabi Samuel alaihissalam? Qala innallaha astafa alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kalian tahu tidak kenapa dia yang menjadi pemimpin kalian? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lihat jawaban pertamanya Nabi Samuel. Maaf Pak, izin. Gula lagi mahal ya, Ustaz Fendar di sini ya. Lihat jawaban pertamanya. Innallaha astafa alaikum. Dia menjadi pemimpin kalian karena Allah yang pilih. Nah, ini sekakster udah jawaban ini. Jangan kalian kayanya, materinya, duitnya, track recordnya, keturunannya, pengaruhnya, linknya. Jangan bicara itu. Dia menjadi pemimpin kalian, Allah yang pilih. Mau apa? Innallaha astafa alaikum. Allah yang pilih. Mau apa? Jadi ini jawaban membungkam semua pertanyaan. Sudah cukup. Allah yang pilih dia jadi pemimpin. Baru setelah itu fit and propernya, kepatutan dan kelayakannya. Apa? Wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Dan dia diberikan oleh Allah satu kelebihan. Apa? Badannya itu perkasa, tubuhnya sehat, dan dia memiliki kecerdasan.
Ada yang mengatakan kecerdasan ini hanya dalam militer, ada yang mengatakan umum kecerdasannya. Jadi fit and propernya itu hanya tambahan, kepatutan dan kelayakannya hanya tambahan. Tapi inti kenapa dia dipilih menjadi pemimpin, karena Allah yang milih, takdir Allah, selesai. Takdir Allah. Mau protes sama Allah, nah bahasanya begitu. Dia sudah dipilih Allah. Innallaha astafa alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Badannya perkasa, sehat, gagah. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Ditutup dengan satu kalimat yang sangat-sangat dahsyat. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya kepada siapa saja yang Allah mau. Terserah Allah. Mau apa kalian? Ini loh jawaban pamungkas ini. Hei, dia Tolut menjadi pemimpin, Allah yang pilih, kalian mau apa? Tapi memang dia diberikan oleh Allah tubuh yang kuat dan otak yang cemerlang, dan Allah memberikan kekuasaannya, terserah Allah, semau-maunya Allah. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Yu'ti mulkahu may yasha. Itu kita kira ya, namanya saya nggak nyalon jadi ini ya, jadi saya nggak ngerasain, tapi kita kira sudahlah, duit itu gunakan untuk kemaslahatan masyarakat langsung. Lalu katakan kepada diri sendiri, yutimul kahumai, terserah, kalau Allah pengen kita jadi. Kalau Allah pengen kita jadi. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala maha luas pengetahuannya, Allah maha mengetahui. وقال لهم نبيهم من آية ملكه يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Datanglah satu bukti lagi bahwa Tolut memang seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk membungkam protes-protesnya Bani Israel. Datang satu bukti yang tidak lagi bisa untuk disanggah lagi. Apa bukti itu? Datanglah tabut. Apa tabut itu? Tabut adalah kotak kayu berlapis emas yang konon di dalamnya ada mushaf Nabi Musa alaihi salam. Mushafnya bukan kertas, tapi batu ukir. Tabut ini menjadi barang keramat peninggalan Nabi Musa. Mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Tabut ini barang keramat yang dengan barang ini mendatangkan keberkahan sehingga Bani Israel banyak menang dalam perang, dalam ekspansi, dalam futuhat. Tetapi karena Bani Israel melakukan penyelewengan, maka diserang Bani Israel oleh Amalikah di Palestina. Tabut ini pun hilang, direbut sama musuh. Tabut ini datang lagi, dibawa oleh malaikat, tahmiluhul malaikah, dibawa oleh malaikat. Tabut ini dibawa kepada Tolut sebagai mandat. Ini buktinya. Saya sebagai pemimpin, ini tabut dibawa oleh malaikat. Jadi buktinya nyata, bukti mistisnya itu nyata. Ya. Tahmiluhul malaikah. Jadi bukan SK, Pak, pakai tabut. SK-nya itu SK tabut. Ya. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin.
itulah tanda untuk kalian kalau kalian memang beriman, kata Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel ini sebenarnya masih keturunan dari min Ali Yakub, ya, keturunan Nabi Yakub. Tolut pun masih keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, karena Bani Israel itu berarti anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tolut sendiri ini anak dari keturunan dari Bunyamin. Bunyamin ini saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ada di antara 12 saudara itu, di antara 11 saudara itu, Nabi Yusuf yang ke-12, yang baik 2 orang, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah ini Bunyamin ini nanti keturunannya namanya Tolut. Tuh. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin wa man syariba minhu falaysa minni. Ini Ustaz udah habis belum waktunya nih? Hah? Apa kita lanjutin 4 minggu lagi? Oke, kalau gitu 3 menit lagi. Maaf Haji ya. SK turun, pengangkatan turun SK-nya. Lalu siap untuk perang, walaupun Bani Israel masih punya pertanyaan-pertanyaan tentang kepemimpinan Tolut. Bangkitlah Tolut mengumumkan, wahai kaumku, kita akan berperang. Kita akan melawan satu raja yang sangat bengis, yang sangat jahat, tapi dia memiliki kekuasaan yang begitu besar, namanya Jalut. Ini ada film Hollywoodnya, David and Goliath. Dalam bahasa Barat ini Jalut ini Goliath. Kita akan melawan satu raja bengis, tapi dia perkasa, namanya Jalut. Kalian akan bersamaku dalam kabinetku, tapi kalian kalau mau bersamaku dalam kabinetku, ingatlah satu hal ini. Nah ini paling penting untuk diucapkan seorang pemimpin. Jadi enaknya baca Quran tuh begitu Pak. Tapi ini nggak akan bisa kita dapatkan kecuali kita berkali-kali baca, baru dapat, baru nyambung. Apa kata Tolut? Kalian, kabinetku semuanya, menteri-menteriku semuanya, stafku semuanya, koalisiku semuanya, innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Kalian nanti dalam perjuangan, dalam kerja kalian untuk Depok dan untuk Indonesia, kalian akan diuji ketika kalian sudah masuk kabinetku. Apa ujiannya? Allah akan menguji kalian dengan sungai yang airnya sangat mempesona pandangan kita, menyegarkan tenggorokan kita, membuat kita terlena ingin mandi di sungai itu. Faman syariba minhu falaysa minni. Jangan kalian minum kecuali illa ghurfatan biyadi. Jangan kalian ambil banyak-banyak, jangan kalian mandi di situ, jangan kalian basah-basahan, kecuali minum hanya seperlunya, seciduk dari tangannya saja, secukupnya. Wahai menteri-menteriku, wahai koalisiku, ingat, kita sekarang kita akan menjadi pejabat, kita akan dilantik. Ingatlah pesanku ini, aku sebagai pemimpin kalian. Ketika nanti aku sudah menjadi pemimpin kalian, menjadi pejabat, kalian akan diuji dengan sungai anggaran negara yang sangat menyegarkan mata, menyilaukan hati kalian. Jangan kalian ambil itu kecuali sekedar gaji kalian saja. Siapa yang mengambil lebih daripada haknya, falaysa minni, dia bukan kabinetku, aku reshuffle dia. Harus diucapkan itu dari awal. Kenapa Muhrid Sidki mengatakan ini? Karena Muhrid Sidki nggak jadi pemimpin. Kalau jadi mah nggak tahu juga sih. Beda lagi kali urusannya. Faman syariba minhu falaysa minni. Kata kabinetnya, siap. Kami anti korupsi. Kami anti suap. Kami akan berjuang untuk rakyat, demi rakyat. Begitu sudah jadi pejabat, ketemu sungai, seger benar.
Wah, seger bener. Wah, banyak bener. Mandi, Pak. Mandi, Pak. Gaji 30 juta, 3 tahun punya rumah 5 miliar, Pak. Mandi dia. Ada sedikit yang nggak ikut, ada sedikit yang nurut sama Tolut. Berapa jumlah pasukannya? Jumlah pasukannya itu samanina alf, 80.000 pasukan. Berapa yang mandi? Yang mandi 76.000 pasukan. Berapa sisanya? 4.000 pasukan. Illa qalilan minhum, sedikit. Dari 500 kepala daerah, 300 yang mandi, Pak. Dari 500 kepala daerah, 350 yang mandi. Hanya 100 itu juga, ya mudah-mudahan memang tidak. Falaisa. Nikmatnya baca Quran, luar biasa. Nikmat betul. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadi fasyaribu min illa qalilan minhum. Yang sedikit ini jumlahnya 4.000 dari 80.000, berarti yang loss 76.000. Sittatun wa sab'una alf. Ini semua sumbernya dari Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir. Qasasul Anbiya, Imam tarikh sejarah para nabi, Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Ya, yang saya sebut-sebut tadi. Falamma jawazahu wa waladina amanu ma'ahu la taqata lahum bi jalut wa junudi. Yang tadinya dari rakyat untuk rakyat, begitu sudah ketemu itu, yang penting senang. Udahlah, yang penting senang. Udah gak usah perang lah, biasa-biasa aja lah. Aduh, nggak sanggup dah ngelawan Jalut, udah nggak sanggup. Yang 76.000 itu pulang. Sisanya 4.000. Yang 4.000 itu berdoa kepada Allah. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim kam mulaqullaha kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillaahi wallahu ma'as sabirin. Yang sedikit itu berdoa, ya Allah, kami yakin kemenangan itu atas izinmu. Kemenangan itu bukan dengan jumlah, kemenangan itu bukan dengan lengkapnya peralatan perang, kemenangan itu bukan hanya dengan kekayaan, tapi kemenangan itu atas izinmu. Berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak. Ini terulang lagi di perang Badar. 1000 dengan 300. Kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Tahun abad ke-17 ya, kalau nggak salah 1716. Di akhir masa kekuasaan Turki Utsmani, di antaranya Mesir dipimpin oleh militer. Tahu-tahu datang Napoleon Bonaparte dari Prancis, membawa pasukan yang tidak begitu banyak tapi hebat-hebat dan profesional. 1 hari Mesir tumbang. Kaget orang Islam. Kemana kekuatan kita selama ini? Itulah terakhirnya Turki Utsmani selesai. Akhirnya terjadilah pembongkaran pemikiran besar-besaran di kalangan ulama Islam. Apa sebab umat Islam bisa hancur sedemikian rupa padahal ratusan tahun perkasa? Dimulailah era modern di dalam dunia Arab. Pembongkaran besar-besaran tafsir. Seperti ada yang salah dalam kita memahami Quran, memahami hadis, sehingga kita menjadi lemah seperti ini. Itu disebut era modern pertama, era kebangkitan pertama. Mencoba bangkit sampai abad ke-19. Tahun 1960-an. Ternyata Israel datang dibawa sama Inggris ke tanah Palestina, dicaplok Palestina, dibantu sama negara Arab untuk membantu Palestina. Kalau nggak salah 3 negara itu. Kuwait, Yordan, sama satu lagi itu.
Kalau Libanon, kalau tidak salah Libanon, 3 negara melawan 1 negara, kalah 3 negara. Sadarlah orang Islam bahwa 200 tahun kita kira ada kebangkitan, ternyata tidak ada kebangkitan. Dimulailah era kontemporer namanya. Ini sudah berlalu berapa tahun, sampai 2020. Itu fi'atun qalilah. Mereka itu sedikit jumlahnya. Islam ini banyak. Tapi sebab kalahnya ini apa masalahnya? Di Indonesia 86% Muslim nation, negara populasi Islam besar, walaupun bukan Islamic State, bukan negara Islam. Kok ekonomi kalah? Apa sebabnya? Misalnya, karena saya bukan ahli ekonomi, cuma ngomong aja ini. Misalnya, itu pertanyaan besar. Tapi jangan salahin orang, bertanya kepada diri kita sendiri. Mungkin salahnya ada di dalam diri saya. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Supaya yakin, tambah yakin kepada Allah, mereka berdoa lagi, ya Allah, afrigh 'alaina sabra, berikan kami kesabaran, tsabbit aqdamana, tetapkan langkah kami, tolong kami ya Allah, tolong kami atas orang-orang kafir. 4.000 melawan pasukan Jalut di markas Jalut, dengan jumlah pasukan Jalut lebih banyak dan perlengkapan lebih banyak. Secara akal tidak mungkin. Fahazamuhum bi'idznillah, tetapi mereka kalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Daud Jalut. Satu Pak yang pasti, asal lurus perjuangannya pasti sukses. Asal lurus. Maka kalau perjuangan itu belum sukses, walaupun dengan nama agama, boleh jadi ada yang tidak lurus dalam pasukan itu. Singkirkan dulu yang tidak lurus itu, pasti sukses. Dalam satu pergerakan, khususnya pergerakan keagamaan, kalau belum sukses, mesti ada yang bengkok dalam pergerakan itu. Singkirkan dulu, pasti maju, pasti sukses. Karena itu janji Allah, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Allah berjanji orang yang beriman beramal soleh akan dijadikan pemimpin khalifah, sebagaimana khalifah-khalifah sebelum mereka. Syaratnya iman, amal soleh, iman jujur, iman profesional, iman amanah, bukan cuma iman. Kalau cuma Allahu Akbar semua bisa, tapi buktikan dengan amalan solehnya, kejujurannya, profesionalitasnya, amanahnya, ihsan. Buktikan itu. Fazamu bidzillah wa qatala Daud Jalut. Siapa yang mengalahkan? Lagi-lagi yang mengalahkan ternyata bukan Tolut sebagai pemimpin. Ada seorang anak muda, umurnya belasan tahun, yang kelak menjadi seorang nabi, namanya Daud. Maka ada film namanya David and Goliath. David maksudnya Daud, Goliath maksudnya Jalut, pakai ketapel, pakai batu. Emang di dalam riwayat Imam Ibnu Katsir, Jalut wafat dalam keadaan terhina. Artinya bukan perang duel satu-satu, dilempar batu dan Jalut mati. Wallahu a'lam bishawab. Walaula da'allahin nasa ba'dhum bi ba'dil lafzil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaiha bil haqqi wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah yang bisa kamu perhatikan, pelajari itu, karena itu akan berulang dalam kehidupan kita semuanya. Wa innaka laminal mursalin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, karena cerita